Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Sukmaulana. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat pengajuan PDD UKT-PT Sardos periode 2024. Adapun mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah pengantar algoritma deep learning, program studi informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma. Berikut adalah riwayat mengajar saya yang terdapat di dikti mulai dari teori game, kompilasi, hingga pengantar algoritma deep learning. Adapun RPS ini untuk mata kuliah pengantar deep learning dengan kode mata kuliah T045240, beban bobotnya sebesar 2 SKS, dosen mengampunya sendiri, dan RPS ini setelah disetujui oleh ketua program studi saya yaitu Ibu Dr. Lintang Yuniar Banawasari, SKM MSc. Adapun capaian daripada mata kuliah ini terbagi 3. Pertama, bagaimana mahasiswa mampu merancang algoritma yang efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep-konsep daripada sistem cerdas seperti machine learning, deep learning, dan juga data analis. Deskripsi singkat daripada mata kuliah ini menitikberatkan pada pemahaman algoritma deep learning dengan menggunakan bahasa Python ataupun algebra TensorFlow dengan implementasi di mode deep learning seperti CNN, LLM, LSTM, RBM, autoencoder, dan juga accelerated hardware pada deep learning. Adapun materi perkuliahannya terbagi dalam beberapa minggu. Minggu pertama yaitu mahasiswa mampu diharapkan memahami tentang konsep dasar machine learning. Minggu kedua, bagaimana mahasiswa mampu memahami aljabar linear. Minggu ketiga, bagaimana mahasiswa mampu memahami dasar pemrograman Python. Minggu keempat, bagaimana mahasiswa mampu memahami dasar neural network. Minggu kelima, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang pemaparan TensorFlow. Minggu keenam, bagaimana mahasiswa mampu memahami penggunaan Python untuk deep learning. Minggu ketujuh, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang model-model deep learning seperti CNN dan sebagainya. Minggu 8, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang CNN. Minggu 9, bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan arsitektur CNN. Minggu 10, bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang model RNN dan juga LSTM. Minggu 11, mahasiswa akan diujikan dalam ujian tengah semester. Minggu 12, mahasiswa mampu memahami tentang RBM, yaitu Rhetoric Boltzmann Machine. Minggu 13, bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan RBM. Minggu 14, bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan memahami autoencoder. Minggu 15, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang accelerated deep learning. Terakhir, minggu 16, mahasiswa akan diujikan dalam ujian akhir semester. Adapun sumber perkuliahan ini terbagi dari 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Model perkuliahannya bisa 3. Yang pertama luring tatap muka, yang kedua dengan live Zoom atau Google Meet, yang ketiga dengan LMS di virtualclass.gunarma.ac.id. Sistem penilaiannya terbagi dalam beberapa komponen. Yang pertama, komponen presensi 4 kali pertemuan sebesar 15%, tugas 15%, UTS 40%, UAS 30%, dengan total keseluruhan mencapai 100%. Berikut adalah cuplikan kegiatan perkuliahan saya, mata kuliah pengantar algoritma deep learning, model perkuliahan daring dengan menggunakan media online Zoom meeting. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas ini. Kebetulan kelas ini adalah tentang mata kuliah pengantar algoritma deep learning, ya. Yang pertama yaitu subtopiknya basic machine learning. Nah, mata kuliah ini kebetulan di minggu awal ini kita akan selenggarakan secara online dengan media Zoom, ya. Sebelumnya perkenalan, nama saya Wisnu Sukmaulana, biasa panggil dengan Pak Wisnu untuk pengampu mata kuliah ini. Nah, karena kita menggunakan sesi online, jadi ada beberapa aturan main yang perlu kalian sepakati. Yang pertama, teman-teman ya wajib menyalakan on cam. Nah, kebetulan nih alhamdulillah dari kelas sudah mengkondisikannya sebelum kelas ini dimulai. Kedua, menggunakan Meet dengan bijak. Artinya kalau misalkan teman-teman memang nggak perlu bicara bisa di mute, tapi kalau misalkan ingin bertanya ya seperti di poin 4 bisa langsung unmute mikrofonnya. Pastikan koneksi Anda stabil ya selama perkuliahan langsung, dan terakhir adalah tertib selama proses pengajaran ini. Oke. Lebih seperti itu ya aturan kelas online-nya, mudah-mudahan disepakati. Selanjutnya teman-teman ya, untuk di mata kuliah ini di pekan pertama ya, ini saya perlu kasih informasikan ya, jadi teman-teman ya, diharapkan nih dapat mengetahui dasar-dasar machine learning, terus juga
ada pokok bahasannya seperti teman-teman nanti mengetahui tentang apa sih AI itu, machine learning itu, dan juga deep learning. Serta ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dan juga tahapan-tahapan daripada pengolahan data. Nah, lebih detailnya teman bisa akses ya ke satuan perkuliahan ini, RPS di alamat di bawah ini ya, bisa diklik. Kalau secara singkatnya teman-teman ini saya show sedikit untuk itunya RPS-nya, bisa kalian lihat ya, yang sudah saya download. Oke. Nah, dari setiap minggunya capaian-capaian yang baru kalian targetkan ya, kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke mata kuliah saya. Nah, agenda perkuliahannya teman-teman ya, saya bagi jadi 4. Pertama, paparan pokok bahasan, mari saya jelaskan. Ya, terus juga ada sesi tanya jawab. Ini langsung secara real time, nggak perlu di akhir perkuliahan. Terus juga ada lab quiz ya, teman-teman bisa menggunakan handphonenya ya untuk menggunakan gamesnya. Kita menggunakan Kahoot ya. Kalau nggak salah teman-teman sudah menggunakan Kahoot ya di semester sebelumnya. Nanti kita ada tugas ya yang dapat dikumpulkan ya habis sesi atau kalian ini berlangsung. Oke, kita mulai aja perkuliahannya. Nah, ini ada sebuah video ya teman-teman tentang sebuah robot. Kita lihat. Hello, Amika. Hello there. How are you today? I'm doing well, thank you. How are you? I'm very good, thank you. Nah, jadi si robot itu bisa merespon ya dari manusia yang bertanya. Nah, video selanjutnya ya. Ini ada seseorang. I know so many of you have seen my previous videos with me sleeping during autopilot. It was just a joke. I definitely do not sleep while I'm in autopilot. Although this technology is so great that there Ya, jadi ada seseorang ya mengendarai sebuah mobil tapi tanpa memegang setir kemudi. Nah, sedangkan mobilnya itu bergerak ya secara aman ya dan si pengemudinya itu bisa tidur secara nyaman. Nah, jadi dari situ muncul pertanyaan nih, apakah robot pintar yang di video pertama itu adalah AI? Yang kedua, apakah mobil yang sendiri adalah AI? Yang terakhir adalah sebenarnya AI itu apa? Nah, mungkin bisa kasih tahu nggak salah satu pertanyaan ini bisa dijawab? Mungkin silakan. Eh, Mungkin itu Pak yang pertanyaan pertama, apakah robot pintar itu adalah AI? Kalau jawaban dari saya itu sih iya sih Pak. Soalnya dari robot itu sendiri dia punya apa? Punya pemikiran sendiri untuk menjawab pertanyaan dari manusia. Oke, thank you ya. Oke, untuk responnya ya. Cuman saya belum bisa jawab jawaban dari jawabannya Mas Hatta ini apakah benar atau enggak ya. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, sebelum menjawab 3 pertanyaan tadi ya, kita perlu tahu teman-teman ya tentang AI itu sendiri ya. AI ini secara singkat ya sejarahnya itu diperkenalkan ya sama Profesor John McCarthy tahun 96, jadi mencetuskan konsepnya yang terkenal. Apa sih konsepnya? Nah, konsepnya ini teman-teman ya. Secara umum ya, AI itu ya merujuk pada sebuah studi program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, sehingga apa nih? Sehingga bisa mengambil keputusan yang diperlukan. Oke. Nah, fungsi dari AI sendiri ini ada berbagai macam ya. Nah, ini secara singkatnya ya. Bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, dan juga ini ya, bisa melakukan komputasi tingkat tinggi. Nah, di sini adalah cabang-cabang daripada AI. Nah, kalau kita lihat salah satu cabang itu robotika. Nah, robotika ini ternyata menjawab nih pertanyaan yang pertama nih, apakah robot pintar itu AI? Ya, jawabannya benar. Nah, cuman kita lihat juga nih, ternyata machine learning juga bagian daripada cabang dari artificial intelligence. Nah, pertanyaannya apa sih machine learning ya? Machine learning itu ya, teman-teman kalau kita tahu, ini secara singkat itu diperkenalkan di forum internasional ya tentang machine learning hingga ke sekarang muncul berbagai macam algoritma yang ada. Oke. Nah, selanjutnya
Machine learning ini memiliki konsep ya teman-teman ya. Konsepnya itu adalah subset daripada ilmu AI ya. Jadi machine learning itu bagian daripada AI ya, yang memungkinkan sebuah komputer atau mesin dapat belajar dari data yang diinputkannya nih. Untuk apa ya? Untuk membuat prediksi atau keputusan. Nah, pencetusnya machine learning ini adalah si Profesor Tom Michel tahun 97. Jadi dia bilang bahwasanya machine learning itu sebuah algoritma ya yang dapat membantu komputer untuk belajar dengan lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya ataupun diinputkan ke dalam sistem tersebut. Oke. Nah, fungsi-fungsi dari machine learning ini sendiri, teman-teman, ini ada 3 ya. Ada deskripsi, di sistem itu bisa mendeskripsikan apa yang akan terjadi. Yang kedua dapat memprediksikan, ya. Jadi ada deskripsi sama prediksi nih. Beda hal ya. Deskripsi itu menggambarkan, prediksi itu dapat meramalkan, ya. Perspektif nih, dapat memberitahu nih untuk si penggunanya itu kira-kira secara persepsi itu apa sih yang akan terjadi di lingkungan yang akan dia pelajari ya dari sistem tersebut gitu. Nah, salah satu daripada machine learning yang terkenal ya itu tahun 96 ya. Jadi IBM itu dia bikin sebuah komputer ya catur. Jadi komputer ini diuji cobakan ke pemain yang benar grandmaster nih. Nah, kalau teman-teman pecinta caturnya tahu ya. Salah satunya adalah grandmaster Garry Kasparov nih. Jadi melawan Deep Blue namanya daripada mesin learning tersebut yang dibuat oleh IBM. Nah, hasilnya ya teman-teman ya, setelah dicobakan ternyata si Deep Blue ini berhasil mengalahkan ya Grandmaster Garry Kasparov ini dari Rusia ya dengan kemenangan 4-2. Artinya si Deep Blue ini menang 4 pertandingan dan 2 kekalahan. Jadi secara dominasi si Deep Blue ini dapat memprediksi nih langkah-langkah yang akan diambil sama Garry Kasparov ini dalam memindahkan bidak-bidak catur tersebut. Oke, jadi itu sangat tinggi ya. Kita bermain catur aja secara manusia normal itu kita cukup berpikir dengan yang dengan intens ya pemikiran kita ya. Ini sedangkan komputer ya dapat melampaui batasan-batasan manusia. Nah, kegunaan dari machine learning ini banyak hal ya teman-teman ya. Ada dari finansial seperti memprediksi stok ataupun saham. Terus juga ada pengenalan wajah yang saat ini kita banyak pakai di handphone ya, pengenalan wajah buat membuka security handphone. Terus juga dunia medis ya, bagaimana melihat kondisi-kondisi di dalam tubuh dan sebagainya ya. Terus juga, nah ini ya, kalau kalian melihat bawah nih, self-driving cars. Tadi kan ada video tentang Tesla ya. Nah ini adalah salah satu bagian daripada machine learning ya teman-teman nih, gitu ya. Jadi cukup banyak ya kegunaan-kegunaan daripada machine learning. Oke. Tahapan-tahapannya teman-teman nih. Misalnya ini yang pertama bagaimana data diambil, di-prepare, terus dipilih nih model-modelnya yang akan kita cocokkan ya untuk mengoptimalkan data tersebut hingga akhirnya nanti di sebelah kanan ini kita bisa memodelkan ya daripada hasilnya dan menghasilkan sebuah keputusan. Singkatnya teman-teman ya, jadi AI itu sama mesin itu perbedaannya apa sih? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. AI itu lebih ke arah bagaimana berusaha untuk mengimitasi ya kecerdasan manusia, sedangkan mesin itu bagaimana mempelajari ya data-data yang masuk itu secara real time, jadi si sistemnya ataupun si komputer itu belajar dengan sendirinya. Nah, secara singkat, jadi si machine learning ini bagian daripada si AI, gitu. Jadi cabang daripada si AI. Oke. Sampai slide ini cukup jelas nggak, Bang Maman ya, tentang AI dengan machine learning? Cukup sih Pak kalau saya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Yang wanita, cewek-cewek, mbak-mbak, paham? Nggak ada suaranya? Iya, paham, Pak. Paham. Oke, thank you ya. Kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman ya. Karena kita tahu ya, machine learning bagian daripada AI ini banyak tadi ya kalau kita lihat nih. Nah, salah satu daripada cabang machine learning ini adalah deep learning nih. Nah, kita mulai masuk nih ke deep learning nih, teman-teman. Nah, deep learning itu apa? Nah, deep learning ini ya, kalau saya coba paparkan, itu ya bagian daripada si machine learning ya, jadi subsetnya lagi daripada si machine learning.
Kayak tadi machine learning subset daripada AI, sedangkan si deep learning adalah subset daripada si machine learning. Nah, si deep learning ini itu dia fokusnya bagaimana menggunakan neural network. Artinya itu kayak jaringan saraf buatan otak kita lah, meniru gitu ya. Kan otak kita tuh ada neuron-neuron dan sebagainya. Kalau teman-teman belajar di semester sebelumnya itu pasti ada namanya otomata, teknik kompilasi, dan sebagainya. Itu ada kaitannya tuh tentang neural network. Bagaimana mencapai satu titik ke titik selanjutnya dengan cara yang efektif dan efisien. Oke. Nah, yang utama apa? Yang utama dengan menggunakan inputan data-data yang benar tentunya. Oke. Ini contoh ya teman-teman ya. Perbedaan antara classic machine learning sama deep learning nih. Misalkan bagaimana kita mengenali sebuah objek ya. Apakah nih sebuah objeknya itu adalah mobil atau tidak mobil. Ujungnya ya, outputnya. Nah, classic machine learning ini dia masih ada bantuan nih. Bantuan siapa? Bantuan human-nya di tengah-tengahnya untuk memandu sistem ini mengenali di objek yang diinputkan. Kalau deep learning enggak, dia langsung. Nah, dengan tanpa adanya interaksi dari manusia, si learning ini menjadi suatu konsep yang lebih real time buat memahami seperti kejelasan otak manusia. Nah, ini secara singkatnya ya dari subset-subsetnya. Nah, deep learning ini kalau kita lihat ya, dia menggunakan algoritma yang kompleks nih gitu ya. Maka kita pelajari algoritma-algoritma kompleks daripada deep learning ini di mata kuliah ini. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ini kita akan masuk ke poin selanjutnya adalah jenis-jenis machine learning. Ada supervised, unsupervised, hingga incremental. Nah, yang kita paparkan ini kita 3 dahulu ya, meskipun semi-supervised ini bagian daripada unsupervised dan juga supervised. Kita fokusnya ada supervised, unsupervised, sama reinforcement. Apa sih supervised itu? Supervised itu adalah teknik yang biasa digunakan ya buat contoh ya, dari sebelah kiri nih ada inputan katakanlah objek-objek apple ataupun strawberry ini kita tahu ini mana sih pattern-nya yang misalkan katakanlah ya. Ternyata kalau pattern-nya warna merah itu strawberry, kalau pattern-nya warna orange adalah apple. Nah, ini bisa nih dengan algoritma supervised. Nah, dengan apa? Jadi supervised ini dengan memberikan label terlebih dahulu nih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini kan ada raw data diinputkan yang cukup banyak, kita kasih label nih. Kalau misalkan ada belahnya itu gajah, kalau misalkan leher panjang itu unta, kalau misalkan ada putih-putih bercak hitam itu adalah sapi. Jadi ketika datanya dimasukkan, nanti dia dikenali sama labelnya, ya tentunya kita kasihkan training datasetnya, maka nanti outputnya kan terpisah nih. Oh ini gajah, ini unta, ini pun sapi. Ini supervised. Nah bedanya dengan unsupervised teman-teman. Unsupervised ini dia nggak memiliki label. Nah karena nggak memiliki label, jadi si data inputnya ketika dikenali di tengah jalan ataupun di algoritmanya, dia butuh waktu lebih lama dengan unsupervised. Ya. Jadi dia butuh waktu. Nah, tapi kelebihannya ya si unsupervised ini ya nggak perlu human lagi nih, ya benar-benar real time nih, jadi sangat belajar di situ. Jadi ujungnya nanti si raw data ini bisa langsung masuk nih, ya lama-kelama dia belajar. Oh kalau yang ada belah adalah gajah, ada yang muntah itu adalah yang leher panjang, bercak putih hitam adalah sapi. Tapi kalau kita ada objek baru, otomatis kalau unsupervised ini belajar lagi nih, objek baru ini apa ya sebutannya. Nah seperti itu. Sama kayak manusia lah baru lahir nih, ketika dia mengenal objek nih, objeknya apa ya sebutannya. Oh ini pensil, ini buku. Nah itu unsupervised. Kalau misalnya teman-teman belajar di kuliahan, oh ini adalah handphone, ini adalah laptop dan sebagainya, itu adalah supervised, dikasih tahu sama gurunya pun dosennya. Itu bedanya. Secara real time-nya seperti itulah konsep sehari-hari dari supervised sama unsupervised. Nah selanjutnya teman-teman ya, ini tentang reinforcement ya, bagian pada jenis machine learning selanjutnya ya. Nah, kalau si machine learning ini, yang reinforcement ini, dia ada agent sama agent sama environment. Dia ada state sama reward dan action. Apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan ada objek ya, objek yang dikenali itu seperti apa? Nah, dia belajar dengan diri sendirinya, coba-coba gitu ya. Apa sih masih coba-coba? Nah, ini mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya. Mungkin karena baru belajar, saya coba kasih tahu. Nah, ini pasti teman-teman pernah main Pac-Man lah ya. Mungkin atau pernah tahu Pac-Man atau apa. Nah, ini ada videonya, kita lihat. Nah, ini pakai reinforcement ya, algoritma ya.
Nah, setelah 1.500 pertandingan, jadi proses kemenangannya itu menaik ya hingga 25%. Nah, kita lihat itu. Dia mencari jalan pintas yang terbaik nih, gitu. Meskipun ujungnya dia nanti kalah ya. Kenapa? Karena baru 1.500 pertandingan. Nah, ketika 5.000 pertandingan, dia naik nih. Kemenangan menjadi 95%. Nah, seperti ini ya, teman-teman tuh. Dia tahu nih pola mana, oh misalkan lawannya bergerak kemana, dia tahu nih. Karena dia sudah hafal nih, lawannya bergerak kemana dan sebagainya, dia udah hafal. Nah, dia nggak perlu bingung tuh. Nah, akhirnya dia menang ya, teman-teman, gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita main game ya sama ya. Oh, pertandingan pertama kita ke kiri, ternyata ke pojok. Ternyata kita kalah. Pertandingan kedua kita nggak ke kiri. Terus selanjutnya pertandingan kelima, oh pojoknya di atas. Nah, lama-kelamaan kita tahu nih, lawan ini bergerak kemana kita hafal. Nah, menghafal pola itu disebut dengan salah satu konsep simple ya daripada reinforcement. Ini ya, dia belajar. Jadi ini coba-coba gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih jalan ke suatu tempat nih, kalau ke Jogja kira-kira lewat mana ya? Nah, kan kalian nggak tahu nih, nggak mau jawab, oh lewat sini, lewat sini. Karena nemu juga ya jalan pintas atau jalan terbaik ke arah kota Jogja. Nah, itu sebenarnya konsep simpel daripada reinforcement learning. Oke. Jelas ya? Cukup jelas Mas ini? Nggak ada suaranya nih? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Cukup. Oke, paham. Thank you. Oke. Nah, cukup jelas nih. Kita coba live quiz dulu interaktif ya. Tolong disiapkan handphonenya ya, teman-teman. Baik, Pak. Oke, bisa coba dulu. Ini. Masukin kodenya. Saya tunggu lagi yang lain. Oke, saya start ya. Oke, nah, perhatikan ya soalnya. Nah, yang pertama nih, manakah pernyataan ini yang di bawahnya yang benar? Jadi daripada learning dari bagian penting, yang mana nih? Merah, biru, kuning, hijau. Oke, yang pertama salsa ya. Yuk, lanjut ke pertanyaannya. Model learning yang mengolah data dengan pembelajaran terlebih dahulu nih. Tadi dijelaskan ya. Oke, naik habis. Oke, kita lanjut. Selain tepat harus cepat juga ya teman-teman ya, biar dapat panel maksimal ya. Nah nih, mode yang dipakai dalam game Pac-Man nih. Tadi nih, belum lama ya. Ya, hampir jawab benar ya, reinforcement learning ya. Kita lihat. Oke, Hatta masih yang pertama, Dinda naik. Lanjut. Nah, satu bagian pada sebenarnya flow-nya ikut flow.
model. Ya, masih pertama ya, yang terakhir ya, teman-teman. Nah, di bawah ini yang termasuk percobaan dari model Space Learning. Oke. Yang Agung, Pan, oke, teman-teman. Nah, after kita ngelihat kuis tadi, kita akan lihat nih satu video ya. Teman-teman bisa saksikan nih tentang ChatGPT. लड़का बड़ा अनजाना है सपना है सच है फसाना है हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला ये तो वही दीवाना है हो 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 Oke. Nah, jadi ketika kita tanya, ChatGPT bisa jawab tuh ya. Jadi kayak kita chat sama manusia aja lah gitu ya. Setelah kita tahu video tadi ya tentang ChatGPT, nah ini saya coba rekap lagi ya. Tadi itu kita udah belajar 3 jenis machine learning ya. Jadi masih ada 3 jenis lainnya. Nah, seperti batch processing, online processing, sama incremental learning. 3 ini belum saya jelaskan. Sengaja kenapa? Karena untuk pembelajaran kalian di rumah ya. Makanya dari situ akan muncul sebuah tugasnya teman-teman nih. Nah, ini tugasnya ya, teman-teman kalau lihat ya. Jadi kalau bisa lihat nih teman-teman. Yang pertama ya, apakah ChatGPT itu merupakan daripada machine learning? Kalau iya, tolong jelaskan nih jenis machine learning itu machine learning yang mana daripada si ChatGPT. Yang kedua, tolong jelaskan batch processing itu apa, online processing itu apa, dan incremental learning itu apa, beserta contohnya. Nah, format tugasnya itu sepertinya yang pertama, nama filenya itu deep learning underscore m1 underscore npm dan nama kalian. Tugas di email ke saya, batas maksimal tuh 2 kali 24 jam ya, dari minggu pertama diakhirin. Penilaiannya ada 3 hal ya teman-teman. Yang pertama, kelamparan jawaban tugas, berarti teman harus melengkapi nih 2 soal ini. Poinnya 20, masing-masing soal jawab adalah 10 poin. Tepatan kirim tugas, jadi kalau misalkan masih dalam batas waktu, teman-teman dapat 10 poin. 30 poin totalnya. Nah, 70 poin itu adalah keaslian dari paparan tugas itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nyontek, otomatis ya nilainya nggak saya kasih ya. Jadi harus benar-benar real dari kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Ini dikerjainnya diketik apa tulis tangan, Pak? Oke, biar gampang diketik aja ya. Nanti di PDF kan. Bisa aja kalau kalian tulis tangan, kalian scan dalam PDF nggak masalah, tapi agak ribet sih menurut saya. Mendingan di Word aja di PDF kan. Oke, jelas, clear ya. Terakhir dari yang cewek-cewek, ada pertanyaan? Kalau nggak saya akhiri. Cukup jelas, Pak, untuk tugasnya. Oke, thank you ya. Kalau gitu, saya akhiri ya teman-teman ya untuk mata kuliah Agreement Developer ini ya. Yang pertama tentang Basic Machine Learning. Kita ketemu di minggu kedua di topik selanjutnya tentang aljabar linear. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Thank you, thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.